welcome back to my channel. Tahun baru itu selalu membawa euforia tersendiri ya buat kita semua. Tapi tanpa sadar sebenarnya kita tuh selalu melewati tahun baru dengan satu kejadian yang di luar dugaan kita ya. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu shock atau kaget atas kejadian yang terjadi di sekitar kita, di negara kita ataupun di negara-negara lain. Nah, kali ini aku mau bahas tentang peristiwa atau beberapa kejadian yang luar biasa yang sempat dicatat oleh sejarah. So, tanpa berlama-lama, let's go. Kejadian yang pertama terjadi pada tanggal 30 Januari 1933, di mana pimpinan dari pasukan Nazi yaitu Adolf Hitler itu diangkat menjadi kanselir Jerman. Digambarkan bahwa suasana itu mencekam di Berlin pada saat sebelum dilantiknya Adolf Hitler. Bahkan pada saat itu tuh disebut-sebut sebagai cerita di dalam dongeng oleh masyarakat Jerman itu sendiri. Hitler sendiri itu dilantik oleh presiden Jerman yang bernama Paul von Hindenburg. Pasukan Hitler sendiri itu yang berjumlah lebih dari 20.000 orang melakukan pawai obor menuju gerbang Brandenburg. Pawai obor itu sengaja dirancang untuk membentuk satu jalur api yang membelah kota Berlin. Hal itu bertujuan sebagai pertanda bahwa Jerman itu telah bangkit dari kekalahannya di Perang Dunia Pertama. Tidak hanya suasana yang mencekam saja yang terjadi di kota Berlin, namun juga ketakutan yang dirasa oleh politikus dan masyarakat yang ada di kota Berlin itu sendiri atas kekuasaan yang didapat oleh Hitler. Karena mereka tahu salah satu tujuan Hitler mendapatkan kekuasaan itu adalah untuk menghunuskan pedang yang akan memberikan kehidupan baru untuk para masyarakatnya atau para rakyatnya yang ada di Berlin. Sebenarnya kalau bisa dibilang tujuannya mulia ya, supaya masyarakatnya itu dapat kehidupan yang baru, tapi mungkin beliau itu melakukan dengan cara yang salah, jadi banyak yang mengecam. Kalau kita ngomong soal Hitler, itu akan banyak sekali fakta yang menarik yang akan kita kupas dari seorang diktator yaitu Adolf Hitler. Karena beliau itu merupakan tokoh legend yang kontroversial kalau menurut aku ya. Peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 11 Januari 1962, di mana Gunung Hauskaren yang ada di Amerika mengalami keruntuhan. Hauskaren atau Nevado Hauskaren merupakan sebuah gunung yang berada di Cordillera Blanca, di mana itu merupakan sebuah barisan pegunungan yang berada di Andes Barat dengan ketinggian mencapai 6.768 meter di puncaknya. Hauskaren ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Peru dan keempat terbesar yang ada di Amerika Serikat. Hauskaren juga merupakan gunung aktif atau gunung vulkanik yang aktif, yang dimana puncaknya itu selalu tertutup oleh salju dan dinding-dinding es yang tebal. Rangkaian pegunungan ini sendiri itu mengelilingi 7 negara, yaitu antara lain dari Argentina, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Chili, Peru, hingga ke wilayah Venezuela. Beberapa hari sebelum terjadinya bencana, petugas sempat telah mencatat beberapa aktivitas vulkanik yang terjadi di Gunung Hauskaren itu sendiri. Hingga pada tanggal 11 Januari 1962, di pagi hari terdengar suara gemuruh yang bersumber dari atas Gunung Hauskaren itu tersebut. Suara gemuruh itu sendiri dipercaya telah membawa bongkahan-bongkahan salju dan dinding es sebesar 6 ton dan dengan tinggi 1000 meter yang dengan sekejap itu merusak apapun yang dilewatinya pokoknya. Jadi gak sampai hitungan berjam-jam atau berpuluh-puluh menit, tapi hanya hitungan beberapa menit saja. Dalam sekejap itu runtuhan itu tuh merusak apapun yang dilewatinya. Bayangin aja runtuhan sebanyak itu. Dinding-dinding es itu kan tebel ya, dan itu tuh dipercaya beratnya sampai 6 ton. Satu dinding itu 6 ton beratnya, tingginya bisa sampai 1000 meter. Oh my god, itu tinggi banget. Jadi apapun yang dilewatin sama material gunung itu tuh pasti rusak. Dan kerusakan yang dialami kota-kota yang ada di sekitar gunung itu tuh cukup parah,
sehingga menimbulkan korban jiwa. Sejarah mencatat bahwa bencana yang diakibatkan oleh runtuhnya Gunung Hauskarren itu menelan banyak korban. Sebanyak 4.000 jiwa itu meninggal dunia, dan masih banyak lagi jasad yang belum ditemukan yang tertimbun di dalam reruntuhan salju dan dinding es itu tadi. Kemudian banyak juga saksi mata yang menyebutkan bahwa banyak mayat-mayat yang mengapung hingga ke Samudra Pasifik. Beberapa masyarakat percaya bahwa jasad yang mengapung sampai ke Samudra Pasifik itu merupakan korban dari bencana Gunung Hauskarren. Ini bayangin aja, untung aja di sini nggak ada gunung yang bersalju. Oke, lanjut. Peristiwa yang ketiga itu terjadi pada tanggal 17 Januari 1995. Ini terjadi di negara Jepang. You know lah, negara Jepang adalah salah satu negara yang memiliki fasilitas keamanan yang baik, fasilitas sanitasi yang baik, fasilitas yang modern lah. Di negara-negara lain belum punya itu, di Jepang udah punya. Tapi sebelum Jepang semodern sekarang ini, ternyata Jepang itu memiliki satu kejadian yang menjadi titik balik dari penanggulangan bencana yang ada di Jepang, yaitu gempa bumi yang terjadi di dekat Kobe, Jepang. Gempa bumi yang terjadi di dekat Kobe itu sendiri disebut dengan nama gempa bumi besar Hanshin Awaji. Gempa bumi ini terjadi pada jam 5 menit ke 46 detik ke 42 pagi. Gempa bumi ini sendiri itu disebabkan oleh 3 lempeng yang bergesekan. Jadi ini bukan gempa vulkanik ya, tapi ini gempa tektonik, tapi tidak mengakibatkan tsunami. Namun masih minimnya pengetahuan tentang dasar pembangunan dari suatu hunian, jadi mengakibatkan banyak korban jiwa. Tapi meskipun hanya 20 detik, akibatnya itu sangat besar ya untuk fasilitas di kota Kobe itu sendiri. Hingga fasilitas komuter lain atau kereta api yang di sana itu sebagian besar tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Korban terbanyak itu tercatat di kota Nishinomiya. Rumah-rumah tinggal yang ada di kota tersebut itu dibangun di atas lahan atau di punggung dari sebuah bukit. Jadi mengakibatkan longsor sehingga banyak korban. Sebenarnya kalau bisa dilihat dari sejarah gempa bumi yang terjadi di Jepang, ini tuh bukan salah satu gempa yang besar yang terjadi di Jepang, tapi karena gempa yang terjadi di Kobe ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat penanggulangan bencana secara lebih rinci dan detail, sehingga nantinya pada saat bencana itu terjadi tidak akan menelan korban yang banyak lagi. Respect banget ya sama negara Jepang. Meskipun itu bukan salah satu gempa terbesar yang terjadi di Jepang, tapi masyarakatnya itu saling gotong royong dan membantu loh. Relawannya aja sampai 1 juta lebih tercatat untuk membantu bencana yang terjadi di Kobe itu sendiri. Sehingga pada tanggal 17 Januari pemerintah menetapkan sebagai Hari Relawan dan Penanggulangan Gempa Bumi. Pokoknya respect dan salut deh sama negara Jepang. Pikirannya tuh maju gitu loh, salut pokoknya. Vision untuk kedepannya itu ada gitu. Mereka tahu negara mereka itu akan sering terjadi bencana alam, tapi mereka tuh udah kayak menanggulanginya lah, udah prepare dulu sebelum bencana itu terjadi. Bahkan gempa bumi yang terjadi di Kobe membuat masyarakatnya itu belajar akan pengalaman yang terjadi di Kobe, karena pada saat gempa itu terjadi, masyarakat Kobe itu kebanyakan menggunakan fondasi yang terbuat dari batu bata dan kayu. Tapi sekarang mereka nggak pakai itu. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi karena gempa, sekarang mereka lebih banyak menggunakan beton dan kayu. Bahkan mereka menggunakan peredam supaya gesekan atau kerusakan yang terjadi bisa diredam oleh peredam itu sendiri. Pokoknya salut banget deh buat pemerintahan Jepang. Keren abis pokoknya. Tapi kita juga gak kalah keren kok. So, lanjut. Peristiwa atau kejadian selanjutnya yaitu kecelakaan transportasi yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1981. As you know, ini merupakan kecelakaan maritim terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tenggelamnya kapal Tampomas II
Ya, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak pulau-pulau ya. Jadi pada saat dulu itu transportasi yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah transportasi laut. Kejadian tenggelamnya kapal Tampomas kedua itu terjadi pada tanggal 25 dan berakhir di tanggal 27. Selama 30 jam kita itu menyaksikan, bahkan orang-orang pada saat itu menyaksikan bagaimana detik-detik kapal Tampomas itu tenggelam. Kenapa kok bisa lama sih? 30 jam itu waktu yang lama loh untuk menyelamatkan para penumpang yang ada di atas kapal. Jadi tenggelamnya kapal Tampomas itu didukung karena cuaca yang buruk juga pada saat itu, sehingga menyulitkan untuk para penyelamat atau regu penyelamat menyelamatkan para penumpang yang ada di atas kapal Tampomas. Kapal Tampomas 2 itu mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Masalembo, Sulawesi. Kapal Tampomas kedua itu sendiri merupakan kapal yang dimiliki oleh PT Pelni yang dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai yang sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi. Kapal Tampomas kedua itu bertolak melalui dermaga Tanjung Priuk pada tanggal 25 Januari 1981. Dan perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi itu menempuh waktu selama 2 hari 2 malam. Pada tanggal 25 Januari paginya kapal itu biasa aja. Tapi pada malamnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kapal Tampomas itu dihadapi dengan badai, sehingga membuat beberapa bahan bakar mesinnya itu mengalami kebocoran, serta adanya puntung rokok membuat percikan yang ada di ventilasi dari kapal Tampomas itu sendiri mengakibatkan percikan api. Hal itu mengakibatkan tenaga utama yang ada di kapal Tampomas itu sendiri mati. Jadi ibaratnya ya, kapal Tampomas itu kayak udah jatuh ketimpa tangga pula. Udah kebakaran di dek bawahnya, ternyata di bawahnya itu kan banyak kendaraan-kendaraan tuh. Dan kendaraan-kendaraan itu masih punya bahan bakar, sehingga itu tuh ngakibatin api makin membesar di dek bawah. Setelah 30 menit kejadian itu, para penumpang diperintahkan untuk menuju dek atas. Tapi karena pintunya hanya satu, para penumpang yang ada di dek setelah dek bawah itu berebut dan berdesak-desakan di pintu itu. Jadi terhalang akhirnya untuk naik ke atas. Dan setelah beberapa orang sampai di dek atas, tidak ada petugas yang memberikan arah. Jadi nggak ada petugas yang ngarahin, ini harus ke sana, ini harus ke sana. Sebenarnya kita sebagai penumpang, apalagi penumpang kapal kayak aku ini yang nggak bisa berenang, aku selalu milih untuk duduk di samping life jacket, dan duduknya itu di samping pintu. Karena apa? Satu, aku nggak bisa berenang. Kedua, itu mungkin mempermudah aku nanti kalau ada apa-apa, aku bisa langsung cepet-cepet lari keluar dek. Karena pengetahuan yang minim yang dimiliki oleh para penumpang, sehingga membuat para penumpang itu kesulitan untuk menuju skocinya. Selain karena kerusakan mesin yang terjadi pada kapal, faktor human error juga terjadi pada kecelakaan dan tenggelamnya kapal Tampomas kedua. Pada tanggal 26 Januari pagi, api mulai menjalar pada bahan bakar yang tidak terisolasi, sehingga menimbulkan beberapa ledakan. Ledakan besar terjadi pada tanggal 27 Januari pagi, di mana itu membuat kapal Tampomas kedua memiringkan kapalnya sekitar 45 derajat. Akhirnya pada siang 27 Januari pukul 12.45 kapal Tampomas tenggelam serta penumpang yang masih terjebak di dek bawah. Sebanyak 288 korban jiwa melayang dalam tragedi Tampomas kedua, termasuk dari Kapten Abdul Rifai yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal Tampomas kedua. Bahkan aku baca dan riset itu banyak fakta yang terjadi pada saat tenggelamnya kapal Tampomas kedua ini. Cerita mistis juga sebenarnya ada sih di tragedi ini. Dari beberapa sumber yang aku baca dan aku riset, itu ada beberapa fakta-fakta yang menarik yang sebenarnya pengen aku bahas. Tapi kejadian kapal Tampomas kedua ini terlalu panjang ya, karena melibatkan banyak aspek. Jadi sebenarnya ini hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi. Ada fakta menarik yang aku dapat dari kejadian
tenggelamnya kapal Tampomas kedua ini, di mana jumlah penumpang yang terdaftar dan tercatat itu sebanyak 1054 orang. Itu di luar dari awak ya. Kalau awak itu sebanyak 82 orang, dan beberapa mencatat ternyata ada juga penumpang gelap sebanyak 300 orang. Jadi kalau di total ada sekitar 1442 orang yang menaiki kapal. Oke guys, ini adalah kejadian terakhir yang akan aku bacain di video aku kali ini, yang terjadi di bulan Januari pada awal tahun, yaitu kejadian kecelakaan Adam Air yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2007. Pada tanggal 1 Januari 2007 itu merupakan tanggal dimana biasanya kita bersukacita atau euforia, happy karena berganti tahun dari tahun sebelumnya. Namun pada tanggal itu terjadi sebuah kecelakaan yang dialami oleh penerbangan pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan 574 dari Jakarta menuju Manado. Kecelakaan ini terjadi di perairan Selat Makassar. Adam Air itu sendiri mengangkut sebanyak 96 penumpang dan 6 kru pesawat yang hilang kontak. Pesawat Adam Air itu sendiri lepas landas setelah transit di Bandara Juanda, Surabaya pada jam 12.55 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang terjadi pada pesawat Adam Air itu sendiri menelan seluruh penumpang dan awak yang ada di dalam kapal. Bahkan kotak black box-nya itu sendiri ditemukan pada kedalaman 2000 meter di bawah permukaan air laut. Guys, sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di setiap tahunnya pada awal tahun. Tapi karena aku masih amatir untuk mengedit video panjang, jadi mungkin akan aku bagi jadi 2 part. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like ya, tentunya. Aku butuh like kalian dan subscribe kalian buat dukung channel aku supaya aku makin rajin untuk upload dan buat videonya. Untuk video hari ini mungkin segini aja dulu. So, buat kalian yang baru gabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video yang aku upload. So, see you next time. See you next video. Bye bye.